wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alvina Kusumawardani. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tentang teknik keterampilan dasar konseling. Tonton terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Titania. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Baik, silahkan Mbak Nia atur posisi duduk senyaman mungkin ya. Baik Bu, Bagaimana Mbak? Apakah sudah nyaman dengan posisi duduknya sekarang? sudah Bu, saya rasa sudah nyaman. Baik, kalau begitu, bagaimana nih kabar Mbak Nia hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah, baik dan sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Syukur, Alhamdulillah. Ibu juga baik. Tetap jaga kesehatan ya Mbak, karena pandemi belum juga usai. Semoga kita akan segera bertatap muka kembali ya. Iya Bu, amin. Saya juga berharap seperti itu. Baik, untuk mengawali pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita impikan untuk mewujudkan tujuan pada hari ini tercapai. Berdoa, Ibu mulai. Baik, berdoa Ibu cukupkan. Bagaimana Mbak Nia? Tetap jaga kesehatan ya, dan istirahat yang cukup. Baik Bu, siap. Bagaimana Mbak Nia dengan pembelajaran daring yang sudah hampir 1 tahun lamanya ini? Apakah seru atau malah bosan nih? Sejujurnya sih saya merasa bosan Bu dengan pembelajaran daring yang setahun ini. Malah sudah hampir lebih dari setahun kan. Karena pembelajaran itu kan dimana saya mengharuskan saya tuh harus menatap handphone dan juga laptop terus-terusan dan juga mengurangi kegiatan aktivitas di luar. Padahal kan biasanya kalau dulu pulang sekolah itu kan pasti main Bu. Nah sekarang kan nggak bisa lagi gitu. Jadi bosan. Ya, kita doakan saja ya bersama agar situasinya cepat membaik dan kita juga bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Iya Bu. Oh iya Bu, jadi saya juga ada cerita. Semester yang lalu itu saya mencoba mengikuti lomba matematika nasional Bu, dan alhamdulillahnya saya menang. Wah, hebat sekali ya Mbak Nia. Ibu sangat bangga sekali mendengarnya. Coba ceritakan bagaimana kamu bisa mengikuti lomba tersebut. Jadi ceritanya gini Bu, awalnya itu saya lagi buka sosial media, lebih tepatnya saya lagi scrolling Instagram sih. Nah terus pas di ekspor itu saya sempat ngeliat poster lomba matematika gitu, dan di situ saya jadi berpikir ikut nggak ya gitu. Karena awalnya itu saya merasa takut dan tidak percaya diri gitu Bu. Tapi saya ingin mencoba mengetahui seberapa jauh saya dalam menguasai bidang studi matematika kan. Jadinya saya mengikuti untuk mendaftar lomba itu deh Bu. Bagus, Nak. Memang tidak ada salahnya untuk mencoba. Dan benar apa kata kamu, sekalian untuk mengetahui seberapa jauh kamu dalam menguasai materi matematika. Ibu bangga sekali, Nak. Pertahankan terus ya. Iya Bu, terima kasih. Saya juga sejujurnya senang sekali Bu, karena berkat dari lomba itu pun saya memiliki keyakinan dalam diri saya itu untuk semakin yakin gitu Bu untuk mengambil jurusan matematika ketika daftar perguruan tinggi nanti. Wah, sepertinya Mbak Nia sangat senang sekali ya. Iya Bu, saya sangat senang karena saya merasa saya sudah tidak harus pusing memikirkan jurusan apa yang akan saya ambil nantinya. Semoga saja dengan saya mengambil jurusan matematika ini tidak salah dan saya pun bisa lolos di jurusan matematika. Iya, Nak. Amin. Ibu juga senang sekali karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha ya. Lalu, aktivitas apa saja yang Mbak Nia lakukan selama di rumah selain belajar? Selain belajar, selama ini saya tidak terlalu melakukan banyak aktivitas, Ibu. Tapi ada satu aktivitas baru yang saya tekuni, yaitu saya mulai berjualan itu, Bu. Saya menjual usaha, maksudnya saya berusaha untuk menjual bento cake yang sedang viral itu, Bu.
Wah, hebat sekali Mbak, sudah ada niat untuk membuka usaha. Bagaimana jualannya? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar sih Bu, setiap harinya selalu ada yang order. Wah, senang sekali Ibu mendengarnya. Kalau begitu, Ibu boleh pesan satu ya untuk besok? Boleh dong Bu, nanti selanjutnya saya akan kirim ke Ibu bentuk kuenya ya, jadi Ibu bisa pilih sendiri. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Lalu, kalau Ibu boleh tahu, ada keperluan apa ya Mbak Nia ingin melakukan konseling pada hari ini? Jadi gini Bu, keperluan saya untuk melakukan konseling hari ini tuh, jadi saya ingin bercerita kalau saya tuh ada permasalahan yang lumayan mengganggu pikiran saya Bu akhir-akhir ini. Baik. Perlu banyak ketahui terlebih dahulu, Ibu di sini hanya sebagai seorang konselor, bukan memberi nasihat ataupun arahan. Akan tetapi, Ibu di sini akan membantu Nia untuk memahami masalah dan bagaimana memperoleh solusi dari permasalahan yang Nia alami sekarang. Untuk itu, mari kita bicarakan bersama-sama ya permasalahannya, tapi Ibu di sini hanya bisa untuk 40 menit ke depan. Baik Bu, tidak masalah 40 menit ke depan saya juga bersedia. Kalau begitu sepakat ya untuk melakukan pertemuan pada hari ini dengan waktu 40 menit ke depan. Baik Ibu. Baik, coba ceritakan kepada Ibu apa yang membuat Mania merasa terganggu pikirannya akhir-akhir ini. Jadi gini Bu, masalah yang cukup mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini tuh sebenarnya saya ada konflik dengan keluarga di rumah Bu. Ini tuh menyangkut tentang karir saya ke depannya. Saya sangat sedih dan kesal dan sejujurnya juga saya jadi merasa tidak tahu harus berbuat apa gitu Bu. Ibu bisa memahami sekali bagaimana perasaanmu sekarang, Nak. Iya Bu, karena di sini saya merasa sangat sedih dan juga kesal gitu Bu, karena saya merasa pilihan yang sudah saya pilih itu tidak didukung oleh keluarga saya sendiri. Baik, Mbak Nia tenang dulu ya. Kamu boleh kesal dengan situasi sekarang, tapi jangan biarkan sedih dan kesalmu ini berlarut-larut. Saya tuh merasa capek gitu loh Bu, saya merasa capek karena saya pikir tuh karir yang sudah saya pilih ini tuh akan didukung gitu. Kan kalau misalkan udah didukung kan kayak saya tidak perlu memikirkannya lagi. Tapi karena ternyata ini tuh malah tidak didukung, saya kan berarti harus memikirkan ulang itu Bu. Nah, itu membuat saya tuh merasa capek gitu. Iya Nia, Ibu mengerti dan memahami apa yang kamu rasakan sekarang. Lebih baik Nia tenang dulu ya, mari kita bersama-sama mencari solusinya. Baik Bu. Di sini apakah Nia udah merasa lebih baik? Sudah sih Bu. Ya, Ibu memahami betul apa yang Nia rasakan sekarang. Alangkah baiknya jika Nia berbicara baik-baik dengan orang tua. Sampaikan apa yang ingin Nia katakan kepada orang tua mengenai pilihan karir agar orang tua Mbak Nia juga dapat memahaminya. Tapi gimana ya Bu, sejujurnya itu sekarang-sekarang ini saya sedang menghindari diri dari orang tua saya Bu dengan melakukan banyak aktivitas lain. Ya itu emang untuk mendistraksi saya dari masalah ini sih, karena sejujurnya saya tuh kecewa banget Bu, karena orang tua saya itu tidak mendukung pilihan saya. Nampaknya Mbak Nia ini sangat kecewa sekali ya. Iya Bu, saya merasa kecewa terhadap sikap orang tua saya itu, karena bagi saya pilihan yang sudah saya tetapkan itu sudah saya pikirkan matang-matang, sudah saya apa ya tentukan melalui banyak pertimbangan gitu Bu. Tapi orang tua saya tuh tidak mendukung pilihan itu gitu loh. Coba kamu pikirkan lagi, mungkin saja orang tua Nia juga melakukan hal yang sama, yaitu mempertimbangkan pilihan karir Nia. Ibu juga kurang setuju cara kamu untuk menghindari masalah ini dengan melakukan aktivitas di luar. Tapi tuh Bu, iya sih bisa jadi orang tua saya juga memikirkan banyak pertimbangan. Hanya saja kan saya takutnya nanti pilihan yang ditentukan oleh orang tua saya itu tidak sesuai gitu Bu dengan minat dan bakat saya gitu. Nah, saya takutnya kalau misalkan itu tidak sesuai, justru itu akan mengganggu nantinya dan saya akan merasa kesulitan gitu dalam mengikuti pilihan orang tua saya itu. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang membuat Nia takut akan hal tersebut? Eh,
Iya Bu, itu tadi saya takut sebenarnya jika pilihan yang nanti apa itu yang orang tua saya pilihkan itu tidak sesuai dengan pilihan saya, dengan minat dan bakat saya, jadi saya merasa kesulitan gitu Bu dalam mengikuti pelajarannya. Baik, jika alasannya seperti itu, maka langkah baiknya jika Nia membicarakan ini ya kepada orang tua, katakan baik-baik dampak yang akan ditimbulkan. Dengan begitu, orang tua akan mempertimbangkan kembali keputusan yang terbaik. Baik Bu. Kalau boleh, kalau Ibu boleh tahu, memangnya seperti apa sih pilihan karir yang sudah kamu pertimbangkan selama ini? Jadi pilihan karir yang sudah saya pertimbangkan itu, saya itu mantap Bu untuk memilih karir saya dalam hal ini untuk melanjutkan pendidikan, untuk mengambil di Universitas Negeri Yogyakarta Bu dengan prodi matematika. Nah, karena itu juga saya tuh dari dulu udah sering mengikuti kampus fair gitu Bu yang diadakan sekolah dan menanyakan kepada alumni yang lulus di UNY tentang informasi-informasi berkaitan dengan prodi matematika itu sendiri atau dengan kampusnya itu sendiri Bu. Karena saya itu yakin Bu, saya akan lolos di UNY melalui jalur SNMPTN. Terlebih saya sudah pernah memenangkan lomba matematika nasional yang mana hal tersebut pasti bisa membantu saya untuk lolos di SNMPTN nantinya Bu. Bagus sekali, kamu sudah memiliki kemantapan dan juga bekal yang cukup untuk memilih karir kamu ke depannya. Selalu optimis ya, apapun hasilnya, jika kamu sudah melakukan yang terbaik, pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik nantinya. Iya, saya optimis sih Bu. Di sini kamu mengatakan akan selalu optimis, tetapi Ibu melihat kamu tidak menunjukkan itu. eh ya, bis gimana ya Bu? Di satu sisi memang saya optimis, tapi di sisi lain tuh saya merasa pilihan saya ini benar-benar tidak didukung dan opsi lainnya adalah opsi terakhirnya tuh pasti saya akan memilih pilihan yang sudah dipilihkan oleh orang tua saya, Bu. Di sini pada dasarnya terdapat perbedaan pemilihan antara keputusan yang sudah Nia putuskan dan juga orang tua, sehingga Nia menjadi takut jika pilihan orang tua lah yang harus dijalankan. Iya, Bu, benar seperti itu. Saya merasa takut jika nantinya memang benar yang saya harus jalankan adalah pilihan dari orang tua saya, bukan pilihan saya sendiri. Baik, Nia, di sini Ibu hanya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa kita di sini bersama-sama ya untuk menyelesaikan permasalahan Nia. Ibu di sini tidak ingin merubah pilihanmu, tetapi Ibu dapat memberikan informasi bagaimana baiknya. Iya, Bu. Ibu tidak akan merubah pilihanmu, tapi menurut Ibu, kamu harus bicarakan ini terlebih dahulu dengan keluarga, terutama orang tua, agar menemukan pilihan yang terbaik. Bicarakan apa yang membuat kamu berperilaku seperti ini. Ibu percaya kok orang tua tidak akan menjatuhkan mimpi yang sudah dibuat oleh anaknya. Iya, Bu. Saya juga berharap seperti itu. Semoga saja impian saya dapat tercapai untuk menjadi financial manager. Wah, bagus sekali Ibu. Ibu pasti akan doakan murid Ibu akan menjadi sukses ke depannya. Belajarnya lebih ditingkatkan lagi ya. Baik, Bu. Saya akan selalu meningkatkan kinerja belajar saya. Jadi bagaimana nih ya, apakah kamu akan berbicara dengan orang tua mengenai karirmu ini? Iya Bu, sepertinya saya memang harus membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan orang tua saya. Mungkin saya akan membicarakannya setelah nanti ayah saya pulang dari kantor, Bu. Iya Mbak, itu merupakan pilihan yang terbaik saat ini. Karena bagaimanapun kita harus mendapat izin dari orang tua terlebih dahulu untuk melakukan banyak hal. Iya Bu, betul sekali. Karena saya juga sebenarnya pernah baca sih bahwa izin orang tua juga berarti terjadi atas izin Allah. Iya Mbak, betul sekali. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan orang tua Mbak Nia kurang mendukung pilihan Nia? Sejujurnya saya juga kurang tahu sih Bu, apa penyebab pastinya orang tua saya itu tidak mendukung pilihan saya. Lalu, mengapa Mbak Nia seperti yakin bahwa orang tua Mbak Nia tidak mendukung pilihan Nia? Saya yakin orang tua saya itu tidak mendukung pilihan saya sendiri itu karena memang orang tua saya sendiri Bu yang bilang kalau misalkan saya itu harus masuk UIN Jakarta dengan jurusan ilmu komputer.
Begitu mungkin ya Bu, orang tua saya itu tidak mendukung pilihan saya itu, karena kalau misalkan saya eh, melanjutkan atau melaksanakan pilihan saya itu sendiri, kan artinya saya kuliah di UNY, berarti kan saya akan merantau. Mungkin itu alasan orang tua saya tidak mengizinkan gitu Bu. Di awal, kamu mengatakan kamu tidak mengetahui penyebab orang tuamu tidak mendukung, tetapi tadi kamu mengatakan bahwa mungkin saja karena universitas yang kamu pilih sangat jauh dari rumah sehingga mengharuskan merantau. Lalu, mengapa kamu berpikir seperti itu? Karena begini Bu, dulu itu orang tua saya itu pernah bilang ke saya, kalau misalkan mau daftar perguruan tinggi itu yang dekat-dekat aja dengan rumah gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai merantau, dan jurusannya pun nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang macem-macem. Pilih aja yang sama dengan jurusan kakak saya yang udah lulus. Gitu Bu. Hmm, Ibu paham maksud kedua orang tuamu, karena kamu juga perempuan, mungkin saja kedua orang tuamu takut jika kamu kenapa-napa di rantau nanti. Iya sih Bu, saya juga sempat ada pikiran seperti itu. Tapi sejujurnya dalam diri saya itu saya yakin Bu, kalau saya itu akan baik-baik saja, walaupun saya harus merantau nantinya, gitu Bu. Ibu juga percaya kok kalau kamu akan baik-baik saja, mungkin karena namanya orang tua yang khawatir terhadap anaknya, terlebih kamu perempuan. Jadi mereka tidak mengizinkan kamu untuk kuliah yang jauh. Iya mungkin Bu. Habis sekarang juga saya gimana ya Bu? Saya bingung banget, saya juga udah pusing banget mikirin masalah ini. Terlebih lagi sekarang tuh udah banyak banget kegiatan di kelas 12 yang saya harus lakukan Bu. Jadi itu udah makin menambah saya tuh merasa pusing gitu Bu. Memang baiknya kamu tetap membicarakan ini ya kepada orang tua, ceritakan semuanya dengan baik-baik dan pertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil nanti. Iya, Bu. Saya juga pengennya cepat-cepat masalah ini tuh selesai, dan kalau misalkan masalah ini selesai kan saya bisa fokus untuk menyelesaikan kegiatan di kelas 12 ini, Bu. Semangat selalu ya nak, dan tetap optimis, apapun keputusannya nanti, coba kamu pikirkan terlebih dahulu. Ibu yakin akan ada jalannya tersendiri. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, Bu. Sebenarnya saya masih ada satu permasalahan lagi sih untuk dikonsultasikan, tapi waktunya masih ada kan ya, Bu? Masih ada kok mbak, silakan saja, masih ada beberapa menit lagi. Iya, Bu. Jadi gini, Bu, permasalahan lain yang cukup mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini tuh sepertinya saya merasa saya ini mengalami kecemasan yang berlebih, Bu. Mungkin karena faktor saya juga di kelas 12 ini banyak sekali ujian yang harus dilakukan kan. Jadi mungkin itu menambah tingkat stres dan kecemasan saya, Bu. Iya mbak, ibu memahami dan mengerti betul apa yang kamu rasakan sekarang. Iya, Bu. Soalnya juga kan kondisinya gimana ya, udah lagi online, terus juga saya itu hampir tiap hari tuh saya selalu tidur larut malam, Bu, bahkan sampai begadang, dan terkadang pun saya telat gitu untuk join kelas di pagi harinya, Bu, karena setiap malam itu saya tuh banyak sekali pertanyaan yang muncul di kepala saya gitu, Bu. Jadi saya tidak bisa tidur dan malah merasa cemas gitu. Benar Mbak Nia, emang kesulitan tidur itu merupakan penyebab dari gejala yang ditimbulkan dari kecemasan. Mungkin emang Mbak Nia sedang mengalaminya. Iya sih, Bu, sepertinya. Terus juga apakah kalau misalkan sulit berkonsentrasi itu juga termasuk gejala kecemasan ya, Bu? Betul sekali, sepertinya memang kamu sedang mengalami kecemasan yang berlebih. Mungkin penyebab dari kecemasan berlebih ini karena kamu sedang ada masalah dan ditambah dengan banyaknya ujian yang sedang kamu alami, yang sedang kamu lakukan di kelas 12. Terus saya harus bagaimana ya, Bu? Baiknya kamu bisa istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa untuk selalu berpikir positif. Tapi kalau kamu merasa ini sangat mengganggu dan berlangsung lama, alangkah baiknya kamu menghubungi orang yang lebih profesional agar mendapatkan bantuan yang baik. Oh, seperti itu ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih sarannya. Karena memang masalah ini tuh cukup mengganggu saya akhir-akhir ini. Mungkin ya saya bisa mengikuti saran Ibu dulu untuk mengubah
pola hidup dan berpikir positif. Sepertinya kamu sudah mengetahui apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi kecemasan yang kamu alami sekarang ya. Iya, Bu. Harapan saya sih semoga dengan saya mengikuti saran Ibu, dengan merubah pola hidup saya dan juga selalu berpikir positif, hal tersebut dapat mengurangi kecemasan berlebih saya ya, Bu. Ya, betul. Baik, di sisa waktu yang sudah hampir habis ini, apakah ada yang ingin Mbaknya sampaikan lagi? Sepertinya tidak ada sih, Bu. Kamu mengatakan tidak ada yang ingin disampaikan lagi, tetapi sepertinya masih ada yang ingin kamu sampaikan. Sampaikan saja, Mbak Nia, karena memang masih ada waktunya kok. Nggak deh, Bu. Baik, jika Mbak Nia tidak ada yang ingin disampaikan lagi, alangkah baiknya kita tutup saja ya. Eh, tapi ada deh, Bu, satu lagi. Boleh kan, Bu? Boleh dong, ya silakan saja Mbak Nia jika ada yang ingin disampaikan lagi, karena masih ada waktu untuk pertemuan kali ini. Iya, Bu. Jadi, yang terakhir ini mungkin ya ini masalah yang cukup personal sih Bu kalau menurut saya, karena jadi gini Bu, saya kan sudah menghitung rata-rata nilai saya. Saya itu menghitung itu tuh gunanya untuk ya mencari peluang lolos di SNMPTN nanti Bu. Nah, pas saya sudah hitung itu memang ada nilai yang cukup turun Bu, karena waktu itu memang saya ada masalah walaupun sedikit gitu Bu. Kalau Ibu boleh tahu, memangnya ada masalah apa ya Mbak Nia? Jadi masalahnya itu gini, Bu. Waktu di semester 1 kelas 11 itu, wali kelas saya itu salah memberikan nilai kepada saya, Bu. Bahkan pas pembagian rapot pun saya kaget karena tidak biasanya itu saya mendapat ranking yang sangat bawah sekali. Udah gitu, saya tuh, padahal kan saya udah yakin banget gitu, Bu, waktu selama apa namanya selama pembelajaran itu saya sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata waktu pengambilan rapot itu hasilnya tidak baik gitu Bu, dan jadi saya hanya bisa diam dan hampir menahan nangis gitu karena turunnya memang jauh sekali. Jadi, di sini Mbak Nia berpikiran bahwa ada kesalahan dengan hasil nilai rapot Mbak Nia semester lalu. Bukan begitu? Iya Bu, saya berpikirnya ada kesalahan nilai di rapot saya Bu. Lalu, apa yang membuat Mbak Nia berpikir seperti itu? Karena begini sih Bu, ada banyak sekali teman-teman di kelas saya itu yang tiba-tiba itu mendapat ranking tuh di atas gitu, padahal tadinya tuh mereka tuh cukup di bawah gitu. Bukan, saya tuh bilang gini bukannya saya meragukan kemampuan teman saya itu Bu, tapi menurut saya juga uh, seharusnya nilai yang saya terima dan ranking yang saya terima tuh tidak seperti ini gitu Bu. Waktu itu juga saya sudah kan ada beberapa nilai yang memang sudah dibagikan, dan saya lihat itu nilai saya itu cukup baik Bu, dan tugas harian, ulangan yang lain pun saya selalu mendapat nilai yang bagus. Baik, Mbak Nia, boleh tenang terlebih dahulu ya. Di sini nampaknya Mbak Nia mengatakan kejadian ini menjadi berpengaruh dengan nilai semester yang dapat digunakan sebagai peluang Nia untuk daftar di universitas dengan jalur rapot. Iya Bu, karena hal ini cukup membuat nilai saya menjadi turun sih Bu. Baik, apakah kamu sudah berbicara dengan wali kelasmu waktu itu? Sudah Bu, saya sudah sempat membicarakannya dengan wali kelas saya, dan memang benar banyak kesalahan nilai yang terjadi di rapot saya itu Bu. Tapi masih ada satu pelajaran lagi yang membuat apa ya, satu pelajaran yang membuat nilai saya itu jadi kecil. Padahal tuh kalau saya lihat itu teman saya yang melihat pekerjaan saya itu nilainya lebih bagus Bu dari nilai saya. Lalu kamu sudah tanyakan kepada guru yang bersangkutan? Sudah Bu, saya juga sudah menanyakan kepada guru yang bersangkutan, tapi tetap saja di rapot saya itu tidak ada perubahan sama sekali, dan saya juga malah mendapat nilai 79, yang mana nilai 79 itu sangat dekat sekali dengan KKM sekolah. Baik, nanti Ibu bantu bicarakan ya dengan guru yang bersangkutan dan juga wali kelasmu. Siapa tahu kamu bisa memperbaiki nilainya sehingga kamu dapat mendaftarkannya di universitas yang kamu inginkan.
Tapi saya takut, Bu. Memangnya di sini apa yang membuat Mbak Nia takut? Iya, karena saya merasa takut karena saya merasa takutnya guru yang bersangkutan itu mengira saya itu mengadu gitu Bu mengenai nilai saya yang pas dengan KKM, dan jadi takutnya efeknya itu nanti guru tersebut tuh malah jadi menjadi kesal gitu Bu kalau bertemu saya lagi di kelas selanjutnya. Mbak Nia tidak perlu takut, nanti Ibu bantu tanyakan dengan guru tersebut. Dan kalau bisa, Mbak Nia membawa bukti ya, ulangan harian yang Nia yang sudah dibagikan oleh guru tersebut, agar guru tersebut semakin yakin kalau nilai Mbak Nia itu sebenarnya baik. Baik Bu, nanti saya akan menyiapkan ulangan harian, tugas, dan yang lain-lain juga deh sebagai bukti. Baik, Nas, secepatnya Ibu kabari kamu ya untuk datang ke sekolah membawa buktinya. Tapi harus lihat keadaan dulu, terlebih karena ada pandemi ini, takutnya tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas bantuan Ibu. Ya Mbak, sama-sama. Terpenting di sini kamu harus fokus ya dan bersemangat terus untuk menyelesaikan sekolah dan tentunya untuk mempersiapkan hal yang perlu dilakukan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nanti. Siap Bu. Setelah diskusi yang cukup panjang ini, dapat Ibu simpulkan ya bahwa Mbak Nia memiliki permasalahan perbedaan pilihan dengan orang tua terkait karir yang sudah Mbak Nia pertimbangkan. Di sini kendalanya Mbak Nia belum menanyakan kepada orang tuanya. Selanjutnya ada kecemasan yang berlebih yang Mbak Nia alami akhir-akhir ini, sehingga mengganggu konsentrasi Mbak Nia. Dan yang terakhir itu adanya miskomunikasi dengan guru terkait nilai. Bukan seperti itu? Iya Bu, benar. Ketiga masalah itu adalah ketiga masalah yang cukup mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini Bu. Baik, di sini apakah ada yang ingin Mbak Nia sampaikan lagi sebelum Ibu tutup? Saya rasa sih sudah cukup Bu. Baik, karena waktu diskusi telah berakhir, alangkah baiknya kita sudahi dulu pertemuan kali ini dan melanjutkan pembahasan selanjutnya di pertemuan yang akan datang terkait dengan nilai Mbak Nia nanti. Secepatnya Ibu akan hubungi Mbak Nia ya terkait nilai. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, karena di awal pertemuan kita awali dengan membaca doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa, karena ketercapaian kita di pertemuan kali ini sudah tercapai. Berdoa, kita mulai. Baik, berdoa Ibu cukupkan. Terima kasih Menia, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Jika tidak perlu untuk keluar, alangkah baiknya di rumah saja. Kalau begitu Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya Menia, sama-sama.